Ya, selamat datang. Sekarang kita akan masuk ke area yang ke-6. Materi ini dipersembahkan oleh Pak Desi Badriah, Eskom MT. Lanjut, kita akan bahas constraint. Saran pembelajaran kali ini ialah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint ialah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data jadi satu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lainnya. Langsung saja, seperti paham. Lihat contohnya. Mereka menyediakan beberapa tipe constraint seperti berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan juga check. Lihat cara sintak penulisannya. Lalu kita masuk pada constraint not null. Satu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh nol. Contohnya pada tabel. Ini cara penulisannya, dari sintaknya. Lalu langsung ke constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom yang menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique sebagai berikut. Lalu ada beberapa sintaknya. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk satu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan satu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key pada sintak misalnya. Ini adalah hasil nama tabelnya. Lalu masuk pada constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut sudah dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu departemen ID di mana itu menjadi primary key pada tabel departemen, sedangkan menjadi foreign key pada tabel employees. Yang sintaksnya, keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Lalu references mengidentifikasi tabel dan kolom dengan tabel induk. Lalu undelete cascade menghapus baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris dapat pada tabel induk dihapus. Lalu undelete set null mengonversi dependent foreign key ke nilai nol. Lalu constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya ini. Lalu menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alt tabel. Dalam penjelasannya yaitu ini, alt tabel, nama tabel, lalu juga add. Menambahkan constraint. Misalnya ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Lalu gunakan foreign key dan juga references. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Nah, cara penulisannya yaitu alter tabel, nama tabel, lalu drop. Ini contoh untuk menghapus constraint manager dari tabel employees. Lalu untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID. Ada contohnya.
mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint, gunakan clause disable. Pilihan gasket digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Seperti ini contohnya. Lalu mengenable constraint, yaitu mengaktifkan kembali constraint menggunakan clause enable. Cascading constraint. Clause cascade constraint digunakan dengan clause outdrop column. Clause cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan uniquely yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contohnya, menampilkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi semua tentang constraint. Dalam tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan satu nama atau satu constraint yang ada pada view user counts columns. Coba lihat contohnya, sintaksnya, lalu hasilnya. Ya, sekian untuk materi constraint ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.